Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan purnama ya, di bulan pada pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat sudah berada di 22 derajat, membuat conjunction dengan Saturnus, dan matahari ada di 19 derajat 29 menit Leo. Dan kalau kita lihat sekilas langsung yang mata kita tertuju pada garis merah ini, hampir seperti segi empat tapi tidak sempurna. Anyway, energi dengan gambar seperti ini kita lihat kan kalau secara sekilas kayak kotak gitu aja ya, karena berada di derajat yang mirip-mirip di sekitar 20-an derajat. Nah, ini sebenarnya ada dua T-square dengan focal pointnya matahari ketika oposisinya adalah South Node dan Uranus, atau Uranus yang menjadi focal point ketika bulan dan matahari oposisi dan bulan conjunction dengan Saturnus. Apa sih sebenarnya ceritanya di sini? Anyway, di selain garis merah kita lihat garis hijaunya itu juga ada, walaupun tidak secerah yang merah ya. Memang warna merah itu kan lebih eye catchy ya, kalau ini enggak. Tapi yang jelas yang Pluto dengan Mars yang trine kemudian membentuk sextile di tengah itu dengan Neptunus, maka sebenarnya kayak energinya dissolve lagi. Jadi artinya ada dua energi di sini. Yang pertama adalah energi yang tension, dan ini bulan purnama, sehingga bulan purnama itu selalu signify closure. Dari apa? Dari yang kita mulai pada saat tahun baru Imlek kemarin, ketika bulan baru di Aquarius. Sekarang sudah benar-benar mataharinya sudah berada di oposisi dari ketika bulan baru di Aquarius. Sekarang adalah bulan purnama di Aquarius, ketika bulan ada di Aquarius dan matahari ada di oposisi, karena yang namanya bulan purnama terjadi kalau matahari ada di oposisi. Dan bulan yang conjunction dengan Saturnus retro di wilayah tempatnya Saturnus berkuasa ini membuat kita semakin punya kemampuan untuk mencerap energi Saturnus. Energi Saturnus itu punya nama tidak terlalu menarik buat orang-orang yang belajar astrologi. Karena apa? Karena dia itu diasosiasikan dengan kesukaran, dengan tantangan, ya. Tetapi semua orang yang melewati periode dengan energi Saturnus yang dominan itu shine, ya, shine bright. Kenapa? Karena dia diasah lebih lama, lebih keras juga. Jadi kan kalau yang namanya warrior atau siapapun yang liganya udah beda lah, istilahnya liganya itu udah yang paling pol sendiri, itu kan dia semakin banyak menerima tantangan, dia semakin bersinar, semakin menunjukkan keahliannya dia. Jadi kalau dia mah udah ahli, itu artinya kita bicara tentang betapa banyaknya pengalaman dia gitu ya, jatuh bangunnya dan tetap berjaya berada di atasnya. Nah, buat orang-orang dengan energi Saturnus yang dominan itu biasanya lebih kuat, dan mulai dari yang saya bisa katakan istilahnya apa ya, seperti lemah gitu ya, nyimi-nyimi apalah istilahnya ya. Pokoknya tadinya tuh kayak nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian, dia menjadi yang paling tanda petik ya, termasuk di jajaran yang berpengaruh dan punya kuasa. Tetapi biasanya kalau energi Saturnus itu membuat seseorang itu punya ketenaran karena dia punya kemampuan. Jadi kan banyak sekali alasan orang tenar ya, tenar.
ada yang karena memang penampilannya luar biasa, kita nggak bisa menghindari bahwa ada beberapa orang itu tanpa mengupayakan dia punya tampilan yang luar biasa, entah memang secara fisik atau tampilan ketika mengerjakan sesuatu tuh just wonderful gitu, nggak tahu dari mana. Ada yang juga berada di tingkat pusat itu, di tingkat tinggi itu karena memang dia berjuang dari bawah. Nah, kalau yang energi Saturnus itu yang tadi yang berjuang dari bawah. Nah, kenapa perlu saya sampaikan pada hari ini? Karena saya merasa bahwa orang-orang yang kerja keras pada saat ini itu akan mendapatkan rewardnya. Karena ini udah bulan purnama gitu. Jadi yang sudah dimulai pada katakanlah bulan Februari tahun 2022 lalu ketika bulan baru di Aquarius, maka sekarang kita udah mulai menunjukkan siapa kita yang berbinar tadi. Dan kemarin juga kita sudah buka kartu dari monologi itu, bahwa bulan purnama di Aquarius itu artinya adalah tunjukkan siapa dirimu yang bersinar. Exactly. Ini penggambarannya adalah kita yang bersinar. Ini pada waktunya kita akan memperlihatkan ke dunia siapa kita, dan kita seperti mendapatkan reward. Ya, rewardnya penting banget hari ini. Nah, kalau di sini, dan saya setiap kali menggunakan deck ini seringkali mendapatkan wish wisely, ya. Karena barangkali memang kita harus belajar untuk mengelola apa yang kita inginkan. Karena ternyata apa yang kita inginkan itu membentuk pribadi kita, membentuk masa depan kita. Karena kita bergerak ke arah yang tadi, kalau mobil itu kemana kita arahnya. Mau berhenti, mau belok kiri, atau mau belok kanan, itulah yang mewarnai kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita frustrasi, yang membuat kita bolak-balik sedih, gagal, merasa gagal, itu barangkali memang kuncinya bukan kita mampu atau tidak mampu, tetapi kita tidak bisa berkonsentrasi untuk mengatur apa yang menjadi keinginan kita. Karena kalau kita menginginkan semua, dan yang kita inginkan itu kayak nggak ada prioritasnya dan semuanya diingini gitu loh, sehingga gimana enggak kita menjadi orang yang tidak bahagia, karena nggak ada orang yang bisa dapat semua dalam satu waktu. It's just too good to be true, it's not life. Dan kalau orang sudah mendapatkan semua yang diinginkan, itu nggak ada motivasi hidup lagi. Terus dia mau ngapain? Ada beberapa orang yang sampai ke titik itu, ya. Kalau kita bilang itu old soul, ya, jiwa yang tua, itu udah di level dimana dia udah pernah mencapai semuanya, ya. Dan ketika udah mencapai semuanya itu tidak ada motivasi lagi. Bukannya dia nggak pinter, dia adalah orang yang paling ahli, tetapi dia tidak menginginkan sesuatu. Dan itu juga termasuk salah satu energi Saturnus. Ketika Saturnus itu sangat berkuasa, tetapi yang diinginkan itu bukan untuk kepentingan pribadi, dia tidak menggunakan powernya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk mengajarkan semua menjadi diri yang lebih berintegritas diri. Oke. Kalau di sini 3 kartu yang jumping, this is very beautiful, ya, birunya. Previous eventnya adalah delight, gains its power from numbers in clusters, pero it's in forage. What does this mean dengan numbers? Iya, jadi kayaknya ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa kita bisa menjadi delight, itu merasakan bahagia, karena kita punya cukup waktu yang panjang untuk belajar. Jadi nggak ada yang namanya kesenangan itu instan, dirasakan meledak seperti mercon gitu, ya, seperti kembang api, tapi habis itu hilang. Enggak, ini adalah sesuatu yang kita perjuangkan.
action the storm are necessary to replenish and refresh the land. Iya, jadi ini adalah energi. Ini karena penggambaran tulisan sama apa ya, deskripsi agak jauh. Jadi ini sebenarnya yang ingin ditunjukkan adalah awannya yang membara itu. Dan dia membuat karena dia awannya seperti ini kan biasanya anginnya juga keras sehingga laut juga airnya menjadi lebih ombaknya lebih tinggi. Ini pertanyaannya, pernah nggak merasa di tempat dimana segera akan ada badai? Itu kan rasanya high banget gitu ya. Jadi sekarang itu kayak gini ya, jadi kita akan melakukan sesuatu dan kayak ada dorongan yang luar biasa untuk berkreasi dan benar-benar luar biasa. Kemudian kartu yang ketiga, illumination, untuk near future-nya. Mystic Veil which represent entrance point to. Iya, jadi ini kan sebenarnya semakin tinggi ya. Ketika kita kita mampu untuk bertahan di satu tempat cukup lama. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kita stuck di satu tempat itu barangkali memang itu adalah fungsi dari kamu nggak boleh buru-buru di sini. Kamu harus cukup lama merasakan, menghayati posisi ini, dan ini sebentar lagi akan berubah. Setelah berubah kita akan bisa naik pangkat, tanda petik, itu sih penggambarannya. Kalau dari 4 kartu tarot yang klasik di sini, iya ini kan gerbang baru. Jadi bulan purnama ini kayak membuka pintu untuk kita berjalan ke pekerjaan baru, lingkungan baru, apapun itu, dan kita melihat ke depan. Fokusnya adalah melihat ke depan. Dan karena tantangannya adalah Ten of Pentacles, ini adalah posisi yang tidak aman, tanda petik, di mana banyak mata tertuju kepada kita dan seperti menunggu, emang dia bisa apa? Lihat aja, sebentar juga berhasil atau sebentar juga tidak berhasil. Jadi ada nada-nada seperti kita tuh sedang dilirik atau staring at gitu ya oleh orang lain, sambil menunggu kita menunjukkan kemampuan kita. Nah, kalau di sini sarannya kan Four of Sword terbalik. Jadi kalau menurut saya jangan terlalu di reserve ya, karena energi 4 ya. Jangan terlalu reserve. Kalau memang perlu untuk menjelaskan semua, jelaskan, karena ini pedang berarti kan air sign. Jadi kalau ada pertanyaan yang provokatif, jangan ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, karena apa yang mereka katakan, hierophant terbalik, tentang kebenaran tuh harus ini itu, menurut mereka enggak. Kita bisa membuktikan bahwa ada banyak cara melihat sesuatu ya. Energi Aquarius itu bukan energi yang nurut, enggak, memang dia rebellious. Itu adalah energi utamanya Aquarius. Rebellious untuk apa? Karena dia enggak suka status quo. Status quo itu siapa sih yang menekankan? Ya ini penggambaran Hierophant itu. Sehingga ketika hasilnya Hierophant terbalik, maka ya ini berarti energi Aquariusnya bisa dimaksimalkan. Itu yang saya lihat. Kemudian kalau untuk Spirit Guides, bacaan ini ditutup dengan pesan You are eternal. You have no beginning, no ending. You are the Alpha and Omega of creation. Jadi kayak kita tuh never ending creating ya. Karena kita selama hidup kan itu gunanya kita hidup berkreasi. Karena ketika menjadi jiwa yang tanpa fisik, kita kan tidak bisa berkreasi. Seberapapun kehidupan fisik itu membawa, katakanlah, derita, sakit, segala macam fisik, lelah gitu ya. Tetapi ini adalah saat, menjadi waktunya juga terbatas gitu ya. Ini adalah saat dimana kita bisa membuat perbedaan dengan punya fisik.
nempel di jiwa kita, maka kita bisa mewujudkan sesuatu. Jadi ketika kita mampu mewujudkan sesuatu, maka ciptaan kita, tanda petik buatan manusia, itu menjadi salah satu pertanda sejarah bahwa kita udah pernah melewati hal ini. Jadi buat teman-teman yang punya kreatif juice yang membara pada saat ini, jangan ragu untuk diekspresikan, entah tarian, entah nari gitu ya, atau sesuatu yang tadinya membuat kita malu menunjukkan diri kita, kayaknya semesta ingin menunjukkan, udah tunjukin aja. Barangkali yang kita pikir itu membuat kita embarrassed ya, malu atau nggak percaya diri, barangkali orang juga ngelihatnya biasa aja, malah seneng gitu ya. Kan kita sering gitu kan, kita ngelihat seseorang nari or something gitu ya, dan kita suka melihatnya, dan itu kan ada nilai di mana delight-nya itu ya, kita merasakan kebahagiaan yang dipancarkan seseorang, dan ketika kita mengambil energi kebahagiaan tersebut, kita seperti punya kemampuan memancarkan lagi. Jadi betapa energi yang berada di sekitar kita adalah energi yang sangat positif, yang untuk mendukung kita untuk terus berkreasi. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.